Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya, Ahmad Saleh. Hari ini kita akan berbicara tentang pendidikan atau memberikan sedikit motivasi tentang dunia pendidikan. Pendidikan itu bertujuan atau berperan untuk meningkatkan SDM, sumber daya manusia, sehingga memiliki sumber daya yang handal, profesional, serta berkarakter dan berjiwa sosial yang tinggi. Pendidikan sendiri sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan-keterampilan yang dibutuhkan untuk kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pendidikan ini sangat penting dalam kehidupan. Pendidikan yang utama kita peroleh yaitu dari keluarga kita sendiri. Di dalam Al-Quran juga terdapat ada surat pada surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5 yang berbunyi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari segumpal darah. Bacalah. Dan Tuhanmu yang Maha Pengasih yang mengajarkan dengan perantara kalam. Dia mengajarkan kepadamu apa yang kamu tidak ketahui. Dari sini dapat kita ketahui bahwa seruan untuk bukan hanya sekedar membaca namun memahami semuanya, mentadabburi serta bagaimana kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kita dari tidak ada menjadi ada, dari segumpal darah menjadi manusia, sehingga kita dengan ilmu pengetahuan kita semua memahaminya kebesaran Allah, dan dengan membaca, dengan terus memahami dan mencari ilmu sangatlah penting dalam hidup kita. Dalam hadis lain juga dikatakan man aradat dunya fa'alaihi bil ilmi wa man aradat akhirah fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Artinya siapa yang ingin hidup bahagia di dunia mesti dengan ilmu. Lalu siapa yang ingin hidup bahagia di akhirat juga mesti dengan ilmu. Dan siapa yang ingin hidup bahagia di kedua-duanya baik di dunia maupun di akhirat juga mesti dengan ilmu. Dari sini kita lihat kita harus terus menggali ilmu pengetahuan melalui pendidikan, baik itu pendidikan agama maupun pendidikan umum. Karena pendidikan agama yaitu sifatnya fardu ain, kewajiban atas semua muslim, yaitu muslim laki-laki maupun muslimah perempuan. Dan semuanya kita harus dilakukan dengan ilmu. Dengan ilmu pengetahuan kita dapat menjadikan diri kita seorang yang cerdas, berkarakter, memiliki jiwa sosial, serta kepedulian terhadap kehidupan baik bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa. Kembali lagi pada pengertian pendidikan di undang-undang tadi. Kita lihat bagaimana mewujudkan suasana proses belajar dan pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi yang dimilikinya. Dalam hal ini semua berperan aktif, baik itu guru atau pendidik, peserta didik, dan perangkat-perangkat lainnya. Bagaimana dalam proses pembelajaran
mengaktifkan serta memberikan fasilitas dan motivasi dan motivator pada peserta didik agar secara aktif mengembangkan segala potensi-potensi bakat yang dimilikinya. Bukan hanya pendidik, bukan hanya di sekolah, namun di dalam ini keluarga juga ikut berperan. Bagaimana keluarga memahami, memfasilitasi serta mendukung bagaimana potensi-potensi yang dimiliki oleh anak-anaknya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan. Dan ini sesuai juga dengan sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Bagaimana seorang peserta didik melalui pendidikan ini diharapkan dia memiliki jiwa spiritual keagamaan, mempercayai Tuhan yang Maha Esa, menjalankan segala ketaatan terhadap agama yang dianutnya, dan menghargai perbedaan antar agama. Ketaatan terhadap agama yang dianutnya, inilah tujuan dari memiliki kekuatan spiritual keagamaan. Kemudian selanjutnya memiliki pengendalian diri serta kepribadian. Dalam ini peserta didik diharapkan dapat mengatur dirinya, mengendalikan dirinya serta memiliki kepribadian, memiliki karakter nilai-nilai luhur dalam dirinya. Jadi kesopanan, ketekunan, kedisiplinan, serta semua karakter-karakter nilai-nilai luhur, baik itu nilai luhur yang terdapat Pancasila dan nilai-nilai luhur dalam berbangsa bernegara. Dalam hal ini selalu ditekankan pada pendidikan kita bahwa pembentukan karakter manusia yang beradab dan bermoral tinggi. Karena peserta didik itu nantinya selain memiliki pengetahuan dan kecerdasan, dia juga dilengkapi dan serta disertai dengan kepribadian moral yang sangat tinggi, menghargai orang lain dan berguna bagi manusia dan bangsa. Selanjutnya memiliki kecerdasan. Kecerdasan di sini bukan ada 3 aspek yang dituju, yaitu kecerdasan intelektual, pengetahuan. Semua pembelajaran yang dilakukan baik itu di sekolah maupun pelajaran yang diarahkan di rumah sendiri, diharapkan sebenarnya memiliki pengetahuan atau IQ yang memadai atau IQ yang diharapkan sesuai dengan kompetensi yang dituju. Kemudian yang kedua itu adalah kecerdasan emosional. Dalam hal ini peserta didik dapat mengatur sikap. Ada hal ini dapat diartikan yaitu afektif, nilai afektif, sikap seorang peserta didik. Dia memiliki sikap yang seperti sikap saling menghormati, sopan santun, tertib, disiplin, dan sikap-sikap lain yang menuju ke arah kebaikan dalam dirinya. Dalam pendidikan juga, seorang pendidik tidak hanya melihat pada intelektual atau kecerdasan IQ seorang peserta didik, dia juga akan mempertimbangkan bagaimana sikap peserta didik dalam mengikuti proses belajar mengajar. Selanjutnya yaitu psikomotor, keterampilan. Ini berkaitan dengan keterampilan yang dibutuhkan terdidik dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara dan berbangsa dan bernegara. Bagaimana seorang peserta didik melalui keterampilan yang diajarkan dapat mengimplementasikan pengetahuan keterampilannya di dunia real, di dunia nyata, di dunia kerja nantinya. Akhirnya dengan semua kecerdasannya, baik itu kecerdasan spiritual, kecerdasan intelektual, dan kecerdasan emosional, seorang peserta didik juga dilengkapi dengan akhlakul karimah atau akhlak yang mulia.
pendidikan itu mengajarkan orang peserta didik yang mengimplementasikan dan internalisasi semua kecerdasannya sesuai dengan tuntunan perbuatan-perbuatan yang baik, perbuatan-perbuatan yang diridhoi serta bermanfaat. Dari hal ini dapat kita ketahui bagaimana pentingnya dan urgennya sebuah pendidikan. Karena dalam agama kita juga mewajibkan seorang muslim, baik itu muslim laki-laki maupun muslimah perempuan, untuk menuntut ilmu, untuk mencari ilmu untuk pengetahuannya melalui pendidikan. Itu juga negara kita juga menerapkan wajib belajar bagi para anak-anak bangsa sesuai dengan tujuan nasional pada alinea keempat. Yang ketiga yaitu terdapat mencerdaskan kehidupan bangsa, di mana negara berupaya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Seluruh putra-putri bangsa Indonesia berhak menempuh pendidikan melalui program wajib belajar dari pemerintah. Maka secara garis besar kita dapatkan bahwa pendidikan ini sangatlah penting dan sangatlah urgen. Lalu pada kondisi saat ini, bagaimana pandemi corona atau COVID-19 yang kita alami, yang mana biasanya proses pendidikan yang terjadi yaitu face to face dalam sebuah ruangan tatap muka antara peserta didik maupun pendidik. Pada pendidikan formalnya akan dilakukan dalam sebuah kelas. Transfer ilmu pengetahuan, proses belajar dan mengajar atau PBM itu dilakukan pada sebuah kelas atau ruangan tertutup. Namun diakibatkan pandemi dan untuk memutus rantai penyebaran virus ini, maka pendidikan yang semula dilakukan secara face to face maka dialihkan menjadi transfer ilmu tersebut dialihkan menjadi program daring dalam jaringan. Bagaimana pendidikan itu dilakukan secara online, baik itu guru bekerja dari rumah dan peserta didik belajar dari rumah. Maka dibutuhkan sebuah strategi yang memadai serta kerjasama antar semua lini di dunia pendidikan dan semua aspek, sehingga pembelajaran dan semua tujuan dari pendidikan itu tercapai. Demikian pembahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita bersama. Jangan lupa like videonya serta komen di bawah video ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.